Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hendriani Iskandar dengan NIM A1A221102. Nah, saya adalah salah satu mahasiswi S1 Kebidanan Megarizky Makassar. Nah, baik teman-teman, di sini saya sedikit berbagi informasi mengenai nilai-nilai anti korupsi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa sih korupsi itu. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya di sini nilai-nilai anti korupsi. Jadi ada 9 poin dan nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Nah, baik teman-teman, mari kita simak satu persatu. Yang pertama di sini adalah jujur. Jujur ini didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Contohnya, kita mendapatkan kasus ada pasien yang ingin melakukan aborsi dan ingin memberikan berapapun, maksudnya ingin membayar berapapun, yang penting bidan ini membantu untuk melakukan tindakan aborsi. Tetapi si bidan tetap menolak karena ini melanggar wewenang dan aturan kita sebagai seorang bidan. Nah, selanjutnya di sini disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Contohnya, di puskesmas ini kita diberikan yang namanya aturan bahwa tidak boleh datang terlambat atau di atas jam 8. Jadi, seorang bidan ini harus memiliki sifat disiplin. Jadi, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, selanjutnya itu adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkara. Contohnya pada saat menangani pasien, jika pasiennya ini memang betul-betul harus dirujuk, jadi seorang bidan itu harus bertanggung jawab bahwa si pasiennya ini memang betul-betul harus dirujuk dan tidak boleh dilakukan penanganan di, contohnya kita punya BPF. Kita ini adalah bidan praktek. Jadi di bidan praktek ini itu ada yang namanya aturan yang tidak boleh kita langgar. Jadi ketika ada pasien yang memang mengarahnya ke patologis yang tidak bisa ditangani di tempat praktek kita, jadi kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Nah, kemudian adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Contohnya, pada saat ada pasien yang ingin melakukan pemeriksaan, contohnya dia berbeda sosial ekonominya. Nah, jadi sebagai seorang bidan itu tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya si pasien A ini karena orang kaya jadi harus diberikan pelayanan yang terbaik. Si B ini orang yang miskin contohnya, jadi tidak bisa diberikan pelayanan, hanya diberikan pelayanan yang seadanya saja. Jadi seorang bidan itu tidak boleh memandang seperti itu. Kemudian berani seorang bidan yang memiliki karakter kuat, memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Jadi pada saat kita mendapatkan kasus, di sini kita harus berani bahwa si ibunya ini harus dirujuk. Jadi kita harus berani mengatakan kepada keluarga bahwa si ibu ini tidak boleh kita tangani di tempat kita. Jadi harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Jadi kita harus berani menyampaikan segala resiko apapun itu, kita harus berani melakukan atau menyampaikan kepada keluarga pasien. Selanjutnya peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Jadi contohnya di sini ketika kita mendampingi ibu dalam proses persalinannya, jadi seorang bidan itu harus memberikan yang terbaik kepada ibu, contohnya dengan memberikan support bahwa ibu tidak boleh stres, harus menjalani proses persalinannya dengan selalu berpikir positif. Jadi tidak boleh stres agar persalinannya ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu kerja keras. Nah, bekerja keras itu didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan kerja keras, pendirian, pengendalian diri, berani, ketabahan, ketangguhan dan pantang mundur. Jadi
sebagai seorang bidan kita juga harus memiliki sifat kerja keras. Jadi kerja keras ini dalam membuat membuat ibu ataupun anak dalam ruang lingkup pelayanan kita itu, kita harus memberikan yang terbaik untuk siapapun itu, agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik, mendapatkan kesehatan, mereka sehat, keluarga sehat. Jadi seorang bidan itu harus selalu bekerja keras. Kemudian sederhana, pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya, tidak berlebih-lebihan. Jadi sebagai seorang bidan itu harus berpenampilan sederhana saja tetapi tetap menarik dan rapi, jadi tidak boleh terlalu mencolok. Nah, mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Nah, contohnya di sini seorang bidan dalam melakukan pelayanan itu bisa secara mandiri, kalaupun kasusnya itu masih dalam bentuk fisiologis atau tidak mengarah ke patologis. Nah, kalau dia sudah patologis, itu sudah tidak bisa ditangani oleh seorang bidan. Contohnya bidan melakukan yang namanya kelas hamil. Nah, itu bisa dilakukan sendiri. Tetapi kalau mendapatkan kasus yang sudah tidak bisa ditangani oleh bidan dan memang harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, jadi itu tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan. Jadi harus memang betul-betul bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu saja penyampaian saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.